Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Made, Gede, Santika Wulansari, Lukmanul Hakim, Alif Sudarman, dan Rian akan mempresentasikan perencanaan pariwisata. Next. Pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama adalah definisi pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Selanjutnya adalah definisi konseptual dari pariwisata berkelanjutan, yaitu praktek manajemen dan pedoman pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas pariwisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk pariwisata massal dan berbagai jenis kegiatan pariwisata lainnya. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, partisipasi. Masyarakat setempat ikut mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata. Yang kedua, stakeholder. Keikutsertaan stakeholder, pelaku yang andil dalam pembangunan pariwisata meliputi LSM, sukarelawan, Pemda, dan lain-lain akan berpengaruh dan berkepentingan sekaligus menerima dampak dari kegiatan pariwisata. Yang ketiga, ada kepemilikan lokal, yaitu ada lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Yang keempat, penggunaan sumber daya berkelanjutan. Kegiatan penggunaan pariwisata harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Next. 5. Wadah masyarakat. Mewadahi tujuan masyarakat demi hubungan harmonis antar masyarakat dan wisatawan. 6. Daya dukung. Kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan seperti daya fisik, alam, sosial, dan budaya. 7. Monitor dan evaluasi. Pedoman evaluasi dampak kegiatan pariwisata. 8. Akuntabilitas. Memperhatikan kesempatan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat. Next. 9. Pelatihan. Untuk membekali pengetahuan masyarakat sekitar. 10. Promosi. Promosi penggunaan lahan dan kegiatan untuk masyarakat. Baik. Masuk ke aspek dalam pembangunan pariwisata. Terdapat 3 aspek dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Itu aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Yang pertama, aspek lingkungan. Pembangunan pariwisata mempunyai dampak bagi lingkungan, baik itu positif ataupun negatif. Pengelola harusnya dapat memanfaatkan secara optimal daripada lingkungan tersebut untuk turut serta menjaga ekologi dan kelestarian dari lingkungan tersebut. Kedua, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi di sini bahwa kegiatan ekonomi yang terjadi dalam pembangunan pariwisata tersebut haruslah berkeadilan, haruslah juga sifatnya jangka panjang dan dapat dinikmati kepada keseluruhan stakeholder secara adil tentunya. Contoh yaitu dapat menggunakan seperti desa wisata, di mana peran masyarakat di situ banyak sekali dalam mengelola suatu destinasi pariwisata. Kedua, aspek sosial budaya. Dimanapun masyarakat apapun itu pasti mempunyai sosial ataupun kultur.
pembangunan pariwisata sudah seharusnya tidak melupakan aspek tersebut dan juga seharusnya melestarikannya. Next. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, pendekatan yang lumrahnya dilakukan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut beberapa ahli adalah dengan community based tourism, yaitu pendekatan yang berbasis dengan pemberdayaan masyarakat, di mana dalam penerapannya semua elemen haruslah berjalan dengan efisien, strategis, dan saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga apa yang diharapkan akan tercapai di masa mendatang. Terima kasih.